Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibal mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakun mu'anida wa la asa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bi syafa'atil uzma mukhtasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan untaian kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas berkat rahmat, hidayah, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang kesemuanya itu tidak dapat kita ukur dengan alat secanggih apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Kemudian salawat dan salam tetap kita haturkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nian kita adalah termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Kita semua adalah pemimpin. Tentu presiden memimpin di pemerintahannya, begitu juga camat memimpin di kecamatannya, kepala desa memimpin di kedesaannya, suami memimpin di rumah tangganya, dan anak muda pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan tidak terlepas dari itu, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan bagaimana menjadi pemimpin yang Qur'ani dan Islami. Tentu kita akan mengambil contoh sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu tauladan terbaik, yakni contoh terbaik. Maka untuk menjadi pemimpin yang Islam dan Qur'ani, saya mengambil contoh dari tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu banyak pemimpin yang bisa kita jadikan contoh? Mengapa Rasulullah yang akan saya jadikan contoh? Karena beliau lebih cinta kepada umatnya, lebih cinta daripada umatnya, daripada kepada keluarga ataupun dunia dan seisinya. Karena di akhir hayatnya beliau masih sempat mengatakan ummati, ummati, ummati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang besar karena dibesar-besarkan. Ketika orang yang membesar-besarkannya tersebut hilang, tidak membesarkannya lagi, maka hilanglah kebesaran orang tersebut. Ada orang besar karena pangkat dan jabatan. Ketika pangkat dan jabatannya habis masanya, maka hilanglah kebesaran orang tersebut. Ada orang besar karena harta dan kekayaan. Ketika harta dan kekayaannya sirna, maka hilang jugalah kebesaran orang tersebut. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau besar bukan karena dibesar-besarkan. Beliau besar bukan karena pangkat dan jabatan. Beliau besar bukan karena harta dan kekayaan, tetapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali orang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu negara pun ingin mengecilkannya, maka orang itu akan tetap besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun satu kali orang dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dunia pun ingin membesarkannya, orang itu akan tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pemimpin yang Islami dan Qur'ani, yakni pemimpin itu harus cinta kepada umatnya. Jika pemimpin itu sudah cinta kepada dunia, maka tidak menutup kemungkinan rakyatnya akan melarat. Seperti saat ini,
yakni di musim pandemi corona ini adalah pembodohan generasi, pemiskinan umat, dan juga pembunuhan ulama, yang di mana-mana kita sudah melihat bahwa ulama dimusuhi, generasi dibodohkan, dan juga umat dimiskinkan. Ini sudah pernah terjadi di masa Bung Hatta, yakni mereka gagal melakukan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang Qur'ani dan Islami, yakni beliau memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya yakni benar, dari kata as-sidq, benar. Seorang pemimpin itu harus menjunjung tinggi kebenaran, yakni Rasulullah sangat menjunjung tinggi kebenaran, tidak berdusta, tidak mengatakan ini kampanye, namun tidak ada yang dilakukan ketika sudah jadi. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Rasulullah sangat dapat dipercaya kata-katanya, dan kita harapkan pemimpin yang akan datang juga yakni amanah, bisa dipegang kata-katanya dan juga dapat dipercaya segala perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan aspirasinya kepada rakyat, tidak mengatakan ini tapi berbuat tidak seperti itu. Maka seorang pemimpin itu harus tabligh. Kemudian yang terakhir adalah fatanah, cerdas, bijaksana. Seorang pemimpin itu harus mengajak musyawarah para rakyatnya, mengajak musyawarah bagaimana ke depannya. Untuk seorang pemimpin itu harus menjadikan kemajuan bagi negaranya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.